Halo Jemaat IFGF, welcome to IFGF Online Service. Bersama saya Siska and this is IFGF News. Tema kita bulan ini adalah Be Humble, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online, bisa via WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Jadi setiap kita dapat tetap terhubung satu dengan yang lain, menguatkan dan tetap bertumbuh. Untuk kids, kalian juga dapat mengakses ibadah secara online melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Dan minggu depan, ibadah masih dilakukan online seperti ini. So, nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. Dan mari kita menyapa satu dengan yang lain melalui kolom komentar yang ada pada kanan atau bawah video. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita simak beberapa langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet. Dan buka website atau buka YouTube dan cari hashtag IFGF Citylink Online SFC. Yang ketiga, praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu berikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan, walaupun dilakukan dari rumah Anda. Dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. Keempat, give your best. Berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang kelima, share and repeat. Mari bagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. And this is IFGF News minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah and enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
kita bertemu lagi di minggu terakhir bulan Agustus ini. Untuk itu mari sama-sama kita boleh satukan hati kita naikkan pujian penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Kita naikkan hormat kita, pujian kita, ucapan syukur kita kepada Dia Raja di atas segala raja. Mari satukan hati, kita naikkan doa, kita naikkan pujian, naikkan sembah untuk Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk membawa setiap pujian kami, untuk membawa sembah kami, karena Engkau adalah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi ini kita boleh dengan segenap hati kita menaikkan setiap pujian kita, menaikkan sembah kita, menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkan kami Tuhan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang saat ini kami rindukan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Kau pengharapan kami Tuhan, Kau pengharapan jiwaku, Kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatanku, besarlah anugerah-Mu, besarlah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Benar Tuhan, Kaulah segalanya bagi setiap kami Yesus. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Kebaikan kemurahan-Mu selalu menyertai setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan, Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Kebaikan-Mu selalu menyertai setiap kami Yesus. Haleluya.
boleh beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pagi ini Kau boleh bawa setiap kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami pagi ini tenggelam lebih dalam lagi Tuhan di hadirat-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Ini rinduku, hasratku, benar Tuhan. Lekat padamu, Yesusku, ku tenggelam dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan di hadirat-Mu. Ku tersungkur di hadir-Mu. Bawa setiap kami Tuhan, bawaku Tuhan lebih dalam lagi. Ku terhanyut, benar Yesus, di dalam kasih-Mu. Hasratku lekat padamu Yesus, lekat padamu Yesusku, ku tenggelam dalam-Mu. Ku tersyukur di hadir-Mu Tuhan. Oh, di hadir-Mu, di hadir-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku Tuhan lebih dalam lagi. Terhanyut ya Yesus Tuhan di dalam kasih-Mu. Biar mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Mataku tertuju, jiwaku berseru, jiwaku berseru. Kau yang puaskan dahaga hatiku, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi dalam hari-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, benar Tuhan. Dalam-Mu, ku tersyukur di hadir-Mu. Tersyukur di hadir-Mu.
berseru, Kau yang puaskan ya Tuhan dahaga hatiku. Ya Yesus Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami lebih dekat padamu, biar mata kami hanya tertuju padamu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, bawa kami tenggelam lebih dalam di hadirat-Mu ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, di tempat ini kami dulu terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Where would I run but the throne of mercy? Where would I live at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, and I am yours, forever yours. Yes, Lord. There is a king for the curse of healing. There is a son who came in grace return. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, and I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, and I am yours, forever yours. Yes, Lord. God, here and now, believe.
Bapa, to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, and I am yours, forever yours. Yes, Lord, and I am yours, forever yours. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berada di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Dan biarlah nama-Mu yang terus ditinggikan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu lebih lagi pagi ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu lebih lagi Tuhan. Dan bila firman-Mu Tuhan yang berbicara pada setiap kami pada lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amen. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Saya berdoa semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini, saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang berjudul Be Humble atau menjadi rendah hati. Salah satu arti dari kata menjadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dibuat. Sedangkan rendah hati artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Jadi be humble, menjadi rendah hati, artinya dibuat tidak sombong, dibuat tidak angkuh. Jadi pada dasarnya manusia itu sombong. Sebagaimana kita ketahui ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa kesombongan. Karena manusia ingin jadi seperti Allah, makanya ia makan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Sehingga manusia terpisah daripada Allah. Sejak saat itu, sentral kehidupan manusia itu ada pada dirinya sendiri yang kita kenal dengan sebutan egosentris. Nah, bagaimana mungkin orang ego bisa merendahkan hatinya? Kita tahu karakteristik orang ego, dia adalah menonjolkan dirinya sendiri. Dia mau menunjukkan pencapaian-pencapaian dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ia butuh pengakuan. Nah, apakah orang butuh pengakuan itu salah? Tentu saja tidak. Yang saya maksudkan adalah ketika dasar segala pengakuan kita itu dari ego kita, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut terjebak di dalam yang namanya kesombongan atau tidak rendah hati. Nah, sebagai contoh, saat sekarang ini masih begitu banyak orang meyakini di dalam hatinya bahwa untuk sampai kepada kerajaan sorga itu nggak perlu Tuhan Yesus. Cukup amal perbuatan baik, cukup tidak berbuat jahat kepada sesama dan sebagainya. Makanya Alkitab katakan, salib bagi dunia itu suatu kebodohan. Tetapi tanda kutip, kebodohan yang dikatakan oleh orang dunia bagi Tuhan adalah satu kesombongan. Nah, hari ini pertanyaannya, mengapa kita harus dibuat tidak sombong? Mengapa kita harus dibuat tidak angkuh? Atau be humble, atau menjadi rendah hati? Saya akan membagikan 3 poin penting ketika kita menjadi rendah hati. Yang pertama, orang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Anda hidup dalam kehidupan, tidak akan pernah merasakan nikmatnya satu kehidupan apabila dalam kehidupan Anda dan saya, musuhnya itu Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6 dengan jelas berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.
Sebagai manusia, ya tentu saja kita mau dikasihi orang tua kita, dikasihi suami atau istri kita, dikasihi anak-anak kita, dikasihi oleh teman-teman sahabat kita. Tetapi apabila hati kita tidak rendah hati atau kita sombong, pelan atau cepat, waktu akan yang memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang mengasihi kita bisa berbalik membenci kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita tinggi hati di hadapan Tuhan, kita akan direndahkan. Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan. Nah, pertanyaan penting begini. Apa sih untungnya ketika kita dikasihi Tuhan? Wow, saya kira tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Salah satunya kita berbicara tentang apa? Kita diberi keselamatan jikalau kita dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Mazmur 149 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, kita memang hidup dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita butuh segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita. Tetapi permasalahannya seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita sombong sehingga kita terjebak dalam kehidupan yang namanya kesombongan. Manusia memang bisa kaya, manusia memang bisa jadi konglomerat. Tapi Alkitab katakan, sekalipun manusia punya seisi dunia, tapi kalau ia nggak ada keselamatan, celakalah dia. Matius pasal 16 ayat 26 katakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Artinya seberapa besar pun harta kita, tidak bisa memberi keselamatan. Nah, keselamatan yang tidak bisa kita beli, Tuhan kasih kita cuma-cuma. Karena kenapa? Karena Ia mengasihi Anda dan saya. Kenapa Ia mengasihi Anda dan saya? Karena kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Orang sombong tidak akan pernah dapat keselamatan, karena orang sombong itu tidak butuh Allah. Oleh sebab itu, be humble. Jadilah rendah hati. Ketika engkau rendah hati, engkau akan dikasihi Tuhan. Nah, poin kedua yang bisa saya bagikan adalah, orang yang rendah hati itu mendapatkan kehormatan. Amsal 18 ayat 12 katakan demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita tahu ya, belakangan ini kita sering kali dengar di kabar berita dan sebagainya, orang-orang mendadak menjadi terkenal. Kalau sekarang sih mungkin bisa menjadi dari YouTuber, bisa menjadi lewat dari televisi seperti Indonesian Idol. Ketika mereka terkenal, yang jadi permasalahan, mereka menjadi congkak, mereka menjadi sombong, sehingga nama mereka seketika itu lenyap. Amsal katakan, orang congkak mendahului kehancuran. Tetapi sebaliknya, orang rendah hati itu mendapatkan kehormatan. Saya menjumpai di tengah pandemi COVID-19 ini, itu suatu fenomena besar. Istri saya bukan saja menjadi ibu rumah tangga, tapi merangkap menjadi guru atas anak-anak saya. Karena kenapa? Karena sekarang sekolah online, anak-anak harus menghadapin komputer, dan sedangkan seringkali di dalam pelajarannya guru bertanya atau memberikan satu pelajaran atau tanya jawab yang kadang-kadang anak tidak mengerti, sehingga butuh pendamping di orang tua yang supaya mereka tidak ketinggalan dalam pelajarannya. Nah, Anda bisa bayangkan ketika kita sebagai suami pulang melihat istri kita yang bukan guru jadi guru. Kita dengar suara yang rendah sampai paling yang tertinggi. Kadangkala kita melihat tangan anak kita bisa lebam karena dicubit. Karena kenapa? Karena ketika ditanya, dia sulit sekali untuk diajar. Bisa jadi bukan anak yang sulit untuk diajar. Kadangkala kita yang bukan sebagai seorang guru sulit untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga seringkali terjadi satu percekcokan antara kita suami istri yang bisa mengakibatkan rasa respek, rasa hormat kita itu menjadi berkurang, bahkan cenderung bisa hilang. Nah, hari ini betapa pentingnya rendah hati. Apapun yang dilakukan oleh istri kita itu dilakukannya dengan terbaik, dengan hati. Kita sebagai suami kadang-kadang congkak merasa kita lebih hebat. Oleh sebab itu, dengan tema rendah hati ini membuat saya menyadari suatu hal. Saya menghormati istri saya menyampaikan satu masukan, dan saya menunjukkan satu respek kepadanya.
Dan Alkitab mengatakan betul, istri kita akan balik respect kepada kita. Dan saya melihat kehormatan begitu penting. Orang kehilangan harta itu bisa cari, tapi orang kehilangan kehormatan itu kehilangan harga diri. Oleh sebab itu rendahkan hati kita, maka kita akan mendapatkan kehormatan, baik dari Tuhan juga baik daripada sesama. Nah, poin ketiga, mengapa kita harus rendah hati? Pertanyaannya, kita rendah hati karena kita meneladani Yesus Tuhan kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7 firman Tuhan katakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini memberitahukan kepada saya bahwa kunci untuk kita bisa menjadi rendah hati ternyata simpel, di mana pikiran dan perasaan Yesus itu harus hidup di dalam kita, sehingga kita diberikan kekuatan dari Tuhan supaya kita apa? Supaya kita itu punya kerelaan untuk melepaskan segala hal-hal yang mengikat kita, supaya kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan ego kita, sehingga kita dibuat menjadi rendah hati. Anda perhatikan, Yesus adalah Tuhan. Ia jelma jadi manusia, mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa Anda dan saya. Berapa kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus ketika Ia berubah dari Allah menjadi manusia, lahir ke bumi. Ia pilih tinggal di kandang domba dan sebuah palungan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hati seorang hamba. Hati seorang hamba berbicara apa? Tentang kerendahan hati. Nah, oleh sebab itu hari ini buat setiap kita harus meneladani Yesus yang memberikan suatu teladan yang luar biasa tentang kerendahan hati. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kerendahan hatimu. Ketika engkau rendah hati, engkau akan dikasihi Tuhan. Ketika engkau rendah hati, engkau akan mendapatkan kehormatan. Ketika engkau rendah hati, engkau sedang meneladani kehidupan Tuhan Yesus kita sendiri. Demikian firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, berkati Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya. Saya bersyukur buat ibadah yang sudah kita lakukan pada pagi ini, walaupun masih melalui online, tapi tetap kita ada dalam hadirat Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Saya rindu untuk berdoa untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan akan menjamah, menolong kita. Walaupun menghadapi segala keadaan yang ada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hal itu yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik. Tapi kadang-kadang pikiran kita, pikiran yang negatif kita timbul. Tidak seperti itu. Maka pagi ini kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan terus menuntun hidup kita sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat jemaat Tuhan pada pagi ini. Mereka semuanya dalam keadaan baik Tuhan. Hamba percaya Tuhan melawat mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Walaupun kami sudah lama tidak bertemu dalam satu ibadah di ruangan, tetapi kami percaya Tuhan melalui online ini, Tuhan tidak berubah. Tetap sama kasih Tuhan selalu baru buat kami semuanya. Sehingga pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia, Tuhan yang menolong, yang memberkati semua jemaat, keluarga, pribadi demi pribadi di tempatnya masing-masing, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dengan kerendahan hati yang kami miliki kepada Tuhan, bahwa kami ada keterbatasan Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas, maka kami percaya iman kami timbul dan hikmat kami timbul, sehingga semuanya kehidupan kami ada dalam naungan kasih sayangnya Tuhan. Makasih Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan akan terus menjamah hati mereka semua jemaat satu persatu, sehingga kuasa-Mu tidak berubah, hati mereka terus terkoneksi dengan Tuhan.
hati mereka rindu dekat dengan Tuhan, sehingga Engkau selalu memberkati semua jemaat yang ada Tuhan. Kuasa-Mu akan melanda kehidupan semua jemaat yang ada, bahkan orang-orang yang mendengarkan YouTube ini Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami semuanya. Yang sakit buat Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kuasa-Mu besar menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ke depan akan terus maju, akan menghadapi semua kehidupan kami dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena kami yakin percaya Tuhan, masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat kota ini, Bandung juga Tuhan, berkati kota ini, Tuhan berikan terus kota ini dijamah Tuhan, dipulihkan, sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Juga terlebih negara kami Indonesia juga Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang dimenangkan untuk Tuhan di Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga virus saat ini yang ada Tuhan, COVID-19, kami percaya Tuhan ada dalam tangan-Mu. Tuhan akan memutuskan mata rantai penyebarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga virus ini Tuhan kembali dipatahkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, ucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua jemaat yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Dan mari saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai engkau semuanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti IFGS Citylink Online Service. Saya percaya Anda diberkati melalui praise and worship dan khotbah yang sudah dibagikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfer ke rekening ini. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali, untuk minggu depan, ibadah masih dilakukan secara online seperti ini. So, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. So, happy Sunday, stay healthy, and God bless you all. Saya berasal dari keluarga broken home. Dan yang membuat perjalanan saya semakin berantakan adalah ketika saya umur 13 tahun, mama saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan ia menjadi lumpuh karena stroke yang dideritanya. Dan pada saat itu saya berusaha untuk mencari kesembuhan dan juga mujizat dari Tuhan. Tetapi itu semua berujung kepada saya merasa benci dan muak kepada gereja dan juga pada Tuhan. Sebenarnya saya kenal Isaac sebelum dia lahir, selama dia masih di dalam kandungan. Dia sebetulnya sudah diadopsi oleh pasangan Amerika, tapi prosesnya gagal sehingga dia harus kembali lagi ke Jepang. Lalu waktu itu saya dan istri saya memutuskan untuk akhirnya mengadopsi Isaac. Ya, satu hal yang paling saya sesali selama Isaac ada di rumah, saya waktu itu sangat marah, saya emosi karena hal yang sangat-sangat sepele. Lalu saya usir dia. Saya bilang, get out the house. And he got out. Bulan Agustus tahun 2017, waktu itu Mama pulang dari kerja dan langsung menonton Keke untuk pentas di acara gereja. Lalu di saat itulah juga Mama terserang stroke, ada penyumbatan darah di batang otak kirinya yang mengharuskan Mama untuk terbaring selama 7 hari di ruangan ICU. Dan
selama 1 bulan di rumah sakit. Kita sebagai keluarga shock, berat, sedih, harus melihat mama seperti itu. Dan sebagai pribadi juga Keke ngerasa dipaksa untuk menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your praise. Yes, I am blessed for all my days. Walaupun saya sudah Kristen dari lahir, tapi saya nggak pernah tahu apa itu arti kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai mama harus sakit sebegitu lama dirawat di rumah sakit, barulah saya bisa melihat dan merasakan secara langsung gimana penyertaan dan damai sejahtera yang Tuhan sediain buat saya dan keluarga saya. Dari orang-orang yang datang, kasih moral support, kasih doa, bahkan kebutuhan finansial yang kita nggak pernah tahu harus cari dan dapetin dari mana, itu Tuhan yang sediain setiap hari. Dari situ saya sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri itu udah menjadi berkat terbesar buat hidup saya. Saya ingat banget kita bawa mama ke KKR kesembuhan, tapi mama nggak kunjung juga dapat kesembuhan itu. Kita coba minta pendeta-pendeta untuk doakan mama, tapi mama nggak sembuh-sembuh juga. Kadang di situ saya merasa saya kecewa sama Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sama saya? Tuhan sayang nggak sih sama mama saya? Kok saya dikasih kehidupan yang seperti ini? Kok mama saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu? Akhirnya saya kepahitan dan saya keluar dari gereja. Tapi turning point saya adalah ketika saya mendapatkan komunitas yang baru. Di situ Tuhan mengajarkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan saya. Dan selama 7 tahun saya bergumul bersama dengan mama saya, Tuhan ingatkan saya bahwa waktu saya berusaha untuk berlari dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Waktu saya berusaha untuk berlari sejauh mungkin, Tuhan selalu ada bersama saya dan dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu bersama denganmu, aku Bapa kamu yang selalu menyediakan untuk kamu dan aku sangat mengasihimu. Saya kaget waktu itu, kenapa dia harus keluar ya, kenapa dia nggak hanya tinggal di depan rumah, kenapa dia nggak hanya duduk di depan rumah, tapi dia bahkan jalan-jalan terus tanpa bawa apa-apa. Lalu saya akhirnya lari keluar, saya panggil dia kembali, saya tanya, why do you do that?
because whatever you say, I'll obey it, and I'll obey it. Yang Isaac bilang, you said for me to get out, so what can I do? Yeah, I'm so sorry for that day. I forgive I'm you. very, very sorry for that day. That was a bad day. As you said that you will do everything, whatever I said, and I respect that. I honor that. I will do exactly the same. I will listen. I will listen to you. The thing that I admire about you is that whenever you know that you've done something wrong, you can fix it and get it right. Yeah. Well, thank you for reminding me. Thank you. You said that all things are possible. 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 You turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. Oh, you turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good.